Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cut Anissa dengan NIM 2289240025 kelas B. Di sini saya ingin memaparkan sebuah materi mengenai sejarah musik barat di zaman Mesopotamia hingga era awal Yunani kuno. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Padadam. Di antara pertimbangan asalnya, musik ini dijadikan sebagai primitif komunikasi, lalu berkembang sebagai alat untuk memperlancar pekerjaan. Pada seluruh budaya awal, fungsi musik ini dijadikan sebagai faktor kesamaan iklim, letak geografis, kebudayaan, dan juga ritual keagamaan. Dan berkembang sekarang, musik ini bisa untuk menggugah semangat atau mengutarakan dan menyampaikan rasa yang ada di dalam jiwa. Nah, musik ini berasal dari lembah subur ujung Mediterania. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit satu persatu mengenai di era tersebut. Yang pertama itu ada di zaman Sumerians. Nah, zaman atau era Sumerians ini bisa disebut juga sebagai peradaban yang paling awal di zaman Mesopotamia. Nah, Sumerians ini terdiri dari orang-orang non-sempit yang bahasanya menggunakan bahasa Sumerians atau yaitu bahasa Emigir. Nah, Emigir itu adalah bahasa yang dipercaya sebagai bahasa isolat atau bahasa yang tidak memiliki atau tidak bisa diartikan oleh bahasa lain. Jadi hanya orang Mesopotamia di era itu aja yang tahu. Nah, pada era ini dianggap maju karena masyarakatnya ini mampu mengendalikan banjir dengan cara membuat benteng tanah, lalu membuat terowongan, dan juga membuat saluran untuk aliran sungai. Itu di era Sumerians. Nah, untuk di era Babilonia yang pertama itu karena lokasinya strategis. Nah, era Babilonia ini dijadikan sebagai pusat perdagangan utama. Nah, pada era ini juga masa keemasannya ditandai oleh perkembangan ekonomi, lalu perkembangan teknologi, budaya, dan juga pemerintahan. Nah, lalu yang ketiga itu ada di era Kasites. Nah, Kasites ini ditandai dengan pemerintahan yang cukup stabil itu dengan jangka waktu yang cukup lama hingga mencapai ratusan tahun. Kalau nggak salah itu sekitar 400 tahun. Lalu selanjutnya itu ada kita masuk di era Assyrian. Nah, salah satu ciri-cirinya itu ditandai dengan berkembangnya pendidikan. Nah, salah satu raja pada masa Assyrian ini yaitu Raja Assurbanipal. Beliau itu meninggalkan lempengan tanah liat yang berisi tulisan. Nah, tulisannya itu tentang keagamaan, sastra, matematika, ilmu pengetahuan alam, sejarah, dan lain-lain. Nah, dari situ kan menunjukkan bahwa raja itu perhatian terhadap pendidikan di masa itu. Lalu ada Babilonia yang kedua. Nah, Babilonia yang kedua ini adalah orang Amori atau suku Semit Barat yang telah menetap di Mesopotamia itu dalam jangka waktu yang cukup lama. Lalu selanjutnya itu ada Persians. Persians ini akar musik tradisionalnya itu berasal dari peradaban Persia pra-Islam kuno yang ditandai dengan bukti arkeolog berupa harpa yang melengkung. Nah, lalu yang terakhir itu Greeks from di tahun 331 sebelum Masehi. Pada tahun itu, bangsa Yunani ini sangat dipengaruhi oleh kebangkitan Makedonia di bawah pemerintahan Raja Alexander Agung.
pembahasan. Jadi Mesopotamia itu berasal dari kata meso yang artinya di antara dan potamos yang artinya sungai. Jadi kemunculan musik barat ini berawal dari zaman penduduk Mesopotamia yang ada di sekitar lembah sungai Eufrat dan Tigris. Nah, di situ ada 3 bangsa. Yang pertama itu bangsa Sumeria, bangsa Babilonia, dan juga bangsa Assyria yang hidup dari 3500 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Gambar dan artefak peninggalan mereka itu memiliki 4 instrumen tipe dasar. Yang pertama itu ada idiopon, lalu aeropon, kordopon, dan yang terakhir itu membranopon. Nah, kalau idiopon itu alat yang digetarkan untuk mendapatkan bunyi. Kalau aeropon itu alat musik tiup. Kalau kordopon itu alat musik yang dipetik. Nah, sedangkan kalau membranopon itu terbuat dari kulit yang dibentangkan. Sebuah haine yang diukir pada batu dari tahun 800 sebelum Masehi ini adalah sebuah bukti sistem notasi musik primitif. Nah, ini sedikit dijelaskan mengenai bangsa Mesir kuno ini memasuki masa sejarahnya di tahun 500 setelah bangsa Mesopotamia. Nah, jadi setelah penjelasan ini langsung masuk ke era awal Yunani kuno. Nah, referensi tulisan tentang musik mereka ini dapat dilihat dari artefak yang ditinggalkan, terutama pada gambar yang diukir oleh mereka. Kita masuk ke dalam materi era awal Yunani kuno. Nah, di antara kebudayaan Mediterania Timur udah nggak diraguin lagi nih kalau kebudayaan Yunani kuno ini memiliki hubungan langsung dengan kebudayaan Eropa Barat. Lalu setelah itu dibawa oleh Romawi kuno yang mengalahkan mereka lalu mengadopsi kebudayaan mereka. Nah, lalu masuk ke dalam sejarah yang relatif lambat itu sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, bangsa Yunani kuno ini mendominasi tetangga mereka, lalu menyerap elemen kebudayaan terdahulu yang dimodifikasi, terus setelah itu digabungin menjadi peradaban yang lebih maju lagi. Nah, dua pemujaan utama bangsa Yunani kuno itu ada Apollo dan Dionysus. Nah, dua itu yang bakal jadi cikal bakal nilai estetika, klasik, dan juga romantisme. Nah, pada Apollo ini ciri-cirinya objektivitas ekspresi, kejelasan, dan juga kesederhanaan. Nah, instrumen musik mereka itu adalah kitara sejenis lire. Sedangkan untuk Dionysus Aulo merah yang ditiup ini ciri-cirinya itu sensualitas, tanpa perasaan, dan juga subjektivitas. Nah, doktrin yang berlaku yang pernah dijelaskan oleh filsuf Yunani kuno seperti Plato dan juga Aristoteles bahwa musik ini memiliki pengaruh langsung pada ekspresi jiwa dan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, sebagai hasilnya, sosial politik bangsa ini berkaitan dengan musik yang berperan penting pada drama si Aeschylus, Sophocles, Euripides, dan Aristophanes. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan kembali dari materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak. Terima kasih untuk Pak Dadang. Mohon maaf jika ada pembahasan yang kurang atau tidak tepat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.